Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma a'lim bani Israil annahu laysa baini wa baina ahadin min khalqi nasab. Fala tu'azzim rabbatahum wa iradatahum indi. Ubih lahum ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Da'ni baina aynayka wanzur ilayya bibasari qalbik wa la tanzur bi'aynika allati fi ra'sik ila alladhina hajabtu uqulahum anni fa amrahuha wa wasikhat binqita'i thawabi anha. فإني حلبت بعزتي وجلالي لا أفتح ثواب لعبد دخل في طاعته التجربة والتصوير. تواضع لمن تعلمه وتطاول على المريدين. ولو علم أهل محبتي منزلة المريدين عندي لكان لهم أرضا يمشون عليها. يا داود لا أن تخرج مريدا من سكرة وفيها تستنقذه فأكتبك عندي جهيدا ومن كتبته عندي جهيدا لا تكون عليه وحشة ولا طاقة إلى المخلوقين إلى آخره. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Kemudian beritahukanlah wahai Daud kepada orang Bani Israel bahwasanya tidak ada antaraku dan antara seseorang dari makhlukku nasab keturunan. Tidak ada antara seseorang makhluk keturunan Allah Ta'ala, karena sudah jelas Allah berfirman lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Jadi kadada keturunan Allah Ta'ala. Maka besarkanlah kesenangan mereka, keinginan mereka dan kehendak mereka kepadaku. Maka besarkanlah wahai Daud keinginan mereka itu kepada Allah dan kehendak mereka kepada Allah. Artinya Nabi Daud disuruh Allah memberikan semangat kepada orang-orang Bani Israel agar mereka itu ingin kepada Allah, agar mereka itu berkehendak kepada Allah. Dengan apa cara menggemarkannya itu? Dengan menyebutkan keindahan-keindahan Allah. Sampaikan kepada manusia keindahan-keindahan Allah, keelokan-keelokan Allah. Sampaikan kepada mereka pemaaf pengampunnya Allah. Sampaikan kepada manusia tentang bagaimana rahmat Allah itu sangat luas. Nah, sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah itu memberi ganjaran yang sangat besar kepada orang-orang yang taat kepadanya. Nah, agar mereka itu bisa cinta kepada Allah, agar mereka itu mendekat kepada Allah. Nah, jadi kita kisahkan kepada umat, kepada manusia bahwa orang yang berbuat kejahatan
itu hanya dibalas dengan satu dosa. Itu pun Allah memberikan tempo kepada manusia itu selama 6 jam. Nah, orang yang berbuat maksiat itu diberi tempo 6 jam, kagak ditulis dulu sebagai dosa. Bila 6 jam itu belum dia lagi tobat, nah hanya dicatat satu dosa. Nah ini rahmat Allah. Nah sedangkan orang yang berbuat kebaikan, begitu dia berbuat kebaikan, hanya hendak sudah ditulis satu. Nah ini kita mengisahkan kebaikan Allah. Hanya hendak isok kenan bersembahyang subuh, hendak memberi makannya orang, hanya hendak sudah ditulis Tuhan pahala. Begitu terjadi besok subuh memberi makannya orang, ditulis 10 pahala. 10 itu minimal 10, bisa 100, bisa 700, tergantung niatnya, tergantung kualitasnya, tergantung siapa yang diberi makanannya. Nah, bisa mencapai ribuan lipat ganda hanya satu kebaikan tadi. Nah itu keluasan daripada rahmat Allah dan kebaikan Allah. Kita esok sudah berniat malam ini hendak mencari keridhaan Allah. Nah belum lagi kita mencari keridhaan Allah, hanya berniat sudah diridai Allah, sudah diridai Allah. Esok pun aku sembahyang subuh, hendak begawi, hendak bekerja, hendak beramal mencari keridhaan Allah. Esok malam ini sudah diridai Allah. Nah, malam ini sudah diridai Allah. Itu kebaikan Allah. Nah keluasan rahmat Allah lagi yang membuat kita ingin dekat kepada Allah. Kita umpamanya memberi sesuatu kepada si A, kita memberi sesuatu kepada A, kita dapat 10, dapat 10. Lalu si A ini diberiakannya pulang lawan si B, diberiakannya lawan si B. Si A dapat 10, kita bang, kita dapat 100. Nah kita dapat 100. Kita memberi duit misalnya, mesti duit 10.000, kita beriakan lawan si A, kita dapat 10. Duit 10.000 ini diberiakan A lawan si B, A dapat 10, kita 100, kita 100 dapat pahalanya. Nah si B ini pulang diberiakannya duit 10.000 di lawan C, B dapat 10, si A dapat 100, kita yang pertama itu dapat 1.000, dapat 1.000 pahalanya. Si C ini pula memberiakan lawan si D, C dapat 10, B dapat 100, A dapat 1.000, kita yang pertama dapat 10.000. Nah itu keluasan rahmat Allah. Jadi jangan kecewa kita beriakan itu diberiakan orang, jangan kecewa, justru bersyukur, pahalanya bertambah. Kita memberi rupiah lawan orang, memberi pakaian lawan orang, kita beri pakaian lawan si A,
si A beriakan lawan si B. Nah, A dapat pahala 10, kita dapat berapa? 100. Dapat 100. Ya, terus makin banyak silsilahnya, yang pertama ini makin terkumpul pahalanya yang pertama ini. Karena yang pertama ini memang penyebabnya, pertama ini adalah sebabul a'zam, sebab yang paling besar. Nah, jadi itu amalan diamalkan oleh orang-orang salaf dahulu, orang-orang bahari yang salih itu. Ini berkawanan orang salih ada 4 misal kawan, ada 4. Lalu Jerman Saikong ini, aku ada hendak memberi isi pulang untuk duit, nah cuma aku hendak dana pahalanya, ikan pun dapat pahala, aku lah juga. Nah, aku beriakan lawan ikan A beriakan lawan B, dia beriakan pulang lawan C unjuk lawan D yang aku maksud tuh orangnya. Nah, sepakat ini nih. Nah, jadi 10.000 aku unjuk lawan si A dapat 10, diunjuk A lawan B dapat 100, diunjuk B lawan C dapat 1.000, unjuk C lawan D dapat 10.000 pahalanya. Amun kita langsung mengunjuk lawan D 10 aja dapat pahalanya. Nah, itu kebaikan Allah juga, rahmat Allah juga. Ini banyak jalan-jalan pahala, banyak jalan-jalan kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Maka besarkanlah hai Daud kesenangan mereka, keinginan mereka, dan kehendak mereka kepadaku. Cari jalan usaha kayak apa supaya manusia ini hendak lawan Tuhan itu berharap. Kayak apa caranya? Cari usaha, cari jalan supaya manusia hendak dekat lawan Allah. Beritahukanlah kepada mereka itu kabar gembira, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak terlintas dalam hati manusia. Kisahkanlah manusia itu surga. Kalau orang beramal ini dapat kena surga. Surga itu macam apa? Kalau dikisah itu mengarang surga. Mengkanikmatan dunia kau aja dikisah kayak apa aja harapnya. Orang bertakun nyaman lah, bah kalau ada kisah distainya. Ada aja kisahnya kalau dunia ini. Nang kalau ada kisah tuh surga, nang kalau ada kisah. Kalau orang aku malam tadi mimpi masuk ke surga, itu kayak apa? Bah ada kisah, nah itu jujur itu. Kalau kenikmatan dunia itu ada batasnya. Nah, Allah menjelaskan demikian bahwa surga itu kada pernah dilihat oleh mata kita dalam dunia ini macam apa baiknya, indahnya didengarnya, telinga terlintas dalam hati pun kada biasa. Letakkanlah aku, ujar Tuhan kepada Nabi Daud, letakkanlah aku di antara dua matamu, pandanglah kepadaku dengan penglihatan hatimu, dan janganlah kamu memandang dengan kedua matamu yang berada di mukamu kepada mereka yang terdinding akalnya daripada aku. Allah menyuruh kita bahwa kalau kita melihat orang-orang yang maksiat, melihat orang-orang yang terdinding akal, yang barunya melakukan maksiat, Allah menyuruh kalau engkau melihat orang maksiat itu, jangan hanya dengan mata kepala, jangan hanya dengan mata kepala, tetapi pandanglah Allah dengan mata hatimu. Sehingga apa? Nah, sehingga apabila kita melihat orang yang berbuat maksiat itu dengan mata hati dan dengan mata kepala, kedua-duanya kita kada akan mentaubih mereka, kita kada akan menyalahkan mereka, kita kada akan meniwas mereka.
Amun kita memandang hanya dengan mata kepala saja tanpa menggunakan mata hati, maka bila kita melihat orang maksiat, kita lalu menyalahkan mereka, kita lalu menghinakan mereka, kita lalu meniwas mereka. Nah, gunakan mata hati, karena bagaimanapun seorang hamba berbuat maksiat, bila kita lihat dengan mata hati kita, kita bisa memaklumi. Tapi dengan mata kepala kita, di situ kita disuruh amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu jangan dipisah antara mata hati dengan mata kepala. Kalau kita melihat orang berbuat maksiat hanya dengan mata hati saja, kada ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita melihat orang berbuat maksiat dengan mata kepala saja, kayaknya menyalahkan inya, seolah-olah inya mengkawal berbuat maksiat itu. Nah, jadi waktu kita melihat orang berbuat maksiat, gunakan sekaligus dua mata hati dan mata kepala. Dengan mata hati kita bisa memaklumi mereka, dengan mata kepala kita bisa amar ma'ruf nahi munkar kepada mereka. Nah, kada mau salah tuh. Maka mereka orang-orang yang terdinding akalnya tadi membiarkan akalnya menjadi kotor dengan terputusnya pahalaku daripadanya. Maka sesungguhnya wahai Daud, aku bersumpah, ujar Tuhan, demi kemuliaanku dan keagunganku, tidak akan aku buka pahalaku untuk hamba yang masuk pada taat kepadaku hanya untuk percobaan dan menunda-nunda. Kalau kita mencoba satu ibadah, itu kalau diberi Tuhan pahala. Jarang kan baik sembahyang duha tuh, kan sembahyang duha itu bagus, rezeki lancar, segala macam. Kalau kayaknya jadi kita nih, esok kena aku coba ya sembahyang duha. Nah, dicoba-coba, kada kawa Allah kada katuju ibadah itu dicoba-coba. Kalau diberi Tuhan pahala, yang bercobaan gawi. Jarangnya ada amalan yang salawat baca 1000 sehari, macam amalakan ini seminggu aja kempunahan hutang. Nah, kalau kita kan coba ya kan. Nah, kalau dicobai kalau jadi berhasil, Allah akan mengabulkan, Allah akan memberi pahala. Bila ibadah itu dicoba itu sesuatu yang belum tentu baik buruknya, dicobai. Kalau ibadah ini kali itu pasti sudah baiknya. Yang menyampaikan Nabi orang yang pasti benar, yang menyampaikan Al-Quran yang pasti benar, bahwa ibadah itu baik. Kenapa kita hendak mencoba? Nah, itu Allah kada katuju. Kalau dicoba-coba, yang dicoba itu bisa datangnya dari perkataan yang orang kada kekaruan, atau yang kada ibadah. Ini ada resep makanan lah. Ini gula habang sekian, gula putih sekian, bawang sekian, jadi resepnya buat di ayamnya sekian. Nah, isok pengguna cobai kayak apa? Nah, itu cobai itu. Karena ini lain ibadah. Kalau urusan ibadah, kalau dicoba, karena sudah pasti baik ibadah itu, sudah pasti bermanfaat. Rendahkan bacaannya, rendahkanlah dirimu, rendahkanlah dirimu kepada orang yang ia belajar kepadamu. Itu bacaannya. Rendahkanlah dirimu wahai Daud kepada orang yang ia belajar kepadamu. Orang-orang yang belajar ilmu kepadamu,
bersikaplah engkau tawadhu kepada mereka. Bersikap tawadhu, jangan merasa pintar pada mereka, jangan merasa lebih mulia dari mereka, jangan. Dan jangan bacaannya, dan jangan melampaui batas kepada para murid. Jangan menganiaya mereka, maksudnya jangan menzalimi kepada mereka. Maka jikalau mengetahui orang-orang yang mencintaiku akan kedudukan murid di sisiku, niscaya ia, bacaannya nih, niscaya ia si guru adalah bumi bagi mereka murid, yang mana mereka murid berjalan di atasnya. Kan macam guru ini adalah khadamnya murid, dan murid pun khadamnya guru. Nah itu, guru ini pembantu murid dalam bidang-bidang tertentu, dan si murid pun pembantu guru, khadam guru dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya, si guru ini khadamnya murid, ujar murid, guru betah umpang ini apa hukumnya? Aku si guru mencari akan kitabnya, cari akan kitab. Hanya kena dapat, oh dia guru itu hukumnya yang jam tak gunakan semalam itu hukumnya haram. Nah, ini guru ini pembantu murid, waktu mengajarkan ilmu, si guru ini adalah khadamnya si murid. Jadi murid, guru lagi pernah sekali nak ada mengerti, nah maulanya itu guru maka. Ada sekali guru nak ada paham kami, nak mau guru itu, karena dalam hal pelajaran ini guru itu adalah khadamnya murid. Wahai Daud, jikalau kamu keluarkan seorang murid dari kesengsaraan yang mana kamu usahakan kelepasannya, di murid nih sengsara, kenapa kada paham? Nah dia si guru kayak ini paham baik kan, kada paham lagi nah aku mulakan contoh ya guru nah kayak ini mengerti baik kan, kada paham juga. Nah contoh kayak ini paham dia guru, kayak ini nah hanya mengerti, beberapa kali contoh hanya mengerti. Nah maka ujar Tuhan, aku tulis kamu wahai Daud di sisiku sebagai seorang yang berjihad, dan barang siapa yang aku tulis pada sisiku sebagai orang yang berjihad, niscaya tidak ada atasnya liar dan berhajat kepada makhluk. Wahai Daud, berpeganglah dengan kalamku, ambillah dari dirimu untuk dirimu. Artinya ilmu yang didapat itu amalkan. Jangan kamu datangkan dari dirimu itu, jangan ilmu itu dikeluarkan tapi kada diamalkan. Maka aku hijab darimu akan kecintaanku. Jangan kamu putus asa akan hamba-hambaku dari rahmatku. Wahai Daud, jangan kamu putus asa akan hamba-hambaku dari rahmatku. Orang ini jangan dibikin putus asa. Menunggu setan maka itu kalau membayangkan orang jadi putus asa. Jangan kamu putus asa akan hamba-hambaku dari rahmatku. Dosa, dosa itu merupakan usaha hamba, dan itu adalah baharu. Sedangkan ampunan Allah
itu sifat Allah yang qadim. Nah, kalau nang baharu ini kayak apa aja harapnya pasti kalah lawan nang qadim itu. Ngarannya kan baru. Ngarannya kan baru. Jadi seapapun besarnya dosa tetap itu baharu. Artinya apa? Hasil usaha si hamba. Ampunan Allah itu sifat Allah nang qadim. Qadim ini kalau diparakakan lawan nang baharu, hancur nang baharu ini. Nah, jadi dosa macam apa lagi yang diperbuat manusia itu kalau diparakakan lawan ampunan Allah kada ada artinya, akan hancur lebur dengan ampunan Allah itu. Jadi jangan putus asakan hamba-hambaku dari rahmatku. Niscaya aku putuskan keinginanmu bagiku. Kamu nikah memutus asakan orang, maka ya Tuhan, aku pun memutus keinginanmu bagiku. Maka hanya saja aku perbolehkan syahwat-syahwat itu bagi makhluk-makhlukku yang lemah. Maka bagaimana keadaan orang-orang yang kuat? Mereka ingin memperoleh syahwat. Sesungguhnya syahwat itu mengurangi kemanisan munajat denganku. Nabi-nabi, kita bandingkan contoh nabi-nabi. Nabi-nabi Sulaiman, nabi yang maha kaya, yang luar biasa kekayaan Nabi Sulaiman dan kelebihan Nabi Sulaiman. Nabi Daud punya kerajaan. Dibandingkan dengan Nabi kita kada punya apa-apa. Padahal kedudukan tingkatan jauh di atas Nabi kita. Nah, karena Allah itu memberikan hal-hal yang sifatnya syahwat itu kepada orang-orang yang dianggap Tuhan masih rendah. Sedangkan orang-orang yang sudah tingkatan seperti Nabi kita, tingkatan yang tinggi itu, dia kada peduli dengan syahwat-syahwat itu karena itu mengurangi akan manisnya munajat kepada Allah. Hanya saja siksaan untuk orang-orang yang kuat di sisiku. Pada tempat memperoleh siksaan itu lebih dekat apa yang sampai kepada mereka, bahwa aku dinding akal mereka dariku. Sesungguhnya aku tidak ridha dunia ini untuk kekasihku, dan aku jauhkan ia dari dunia itu. Karena dunia ini mengganggu. Nah, dunia ini mengurangi kehusuan, dunia ini mengurangi manisnya ibadah. Lalu dunia itu Allah tegah kepada orang-orang yang dicintai Allah. Wahai Daud, janganlah kamu jadikan antara aku dan kamu orang yang alim yang membimbingmu dengan mabukmu itu alim dari mencintaiku. Artinya wahai Daud, jangan kamu mencari guru yang guru itu mabuk dengan dunianya, meninggalkan mencintaiku. Wahai Daud, jangan kamu mencari guru yang guru itu mabuk dengan dunianya, meninggalkan mencintaiku. Mereka adalah perampok-perampok terhadap hamba-hambaku yang menghendaki jalan akhirat. Minta tolonglah untuk meninggalkan nafsu syahwat dengan puasa yang terus-menerus. Takutlah dari coba-coba untuk tidak berpuasa, berbuka. Sesungguhnya kecintaanku terhadap puasa adalah terus-menerus, ujar Tuhan. Wahai Daud, cintailah aku dengan melawan nafsumu. Cegahlah ia dari segala keinginannya. Niscaya aku akan memandang kepadamu, dan kamu akan melihat hijab antaraku dan kamu terangkat. Hanya saja aku mengijikmu, wahai Daud, dengan ijikan supaya kamu kuat atas pahalamu. Apabila aku anugerahkan nikmat kepadamu dengan pahala itu. Dan sesungguhnya aku menahan darimu
dan kamu berpegang teguh dengan mentaatiku. Dan Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud, wahai Daud, jikalau orang-orang yang berpaling dariku mengetahui, ahli maksiat, jikalau mereka itu mengetahui, ya Tuhan, bagaimana penungguanku bagi mereka, kasih sayangku terhadap mereka, dan kerinduanku agar mereka meninggalkan perbuatan maksiatnya, niscaya mereka akan mati karena rindu kepadaku, dan terputuslah persendian-persendian mereka. Ujar Tuhan, jakanya tahu orang-orang ahli maksiat tuh bahwa aku ini menunggu kapanpun ini hendak minta ampun ku ampuni 24 jam. Jakanya tahu ya Tuhan inya tuh pada aku nang macam ini, niscaya inya mati karena rindu kepadaku. Ada menghadang jam berapa orang ahli maksiat selalu ditunggu oleh Allah, selalu dinanti oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Dan Allah itu paling bangga, Allah itu paling suka kalau kita ini kembali kepada Allah. Kita ini maksiat lawan Tuhan, satu saat kita kembali kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, sayangi aku. Ya Allah, aku ini banyak dosa. Nah, Tuhan itu berkiauan lawan malaikat. Dalam sebuah hadis disebutkan Allah berkiauan malaikat. Nah, ya Tuhan tuh latih hambaku, latih manusia tuh. Nah, ini selama ini maksiat, akhirnya berbulik jiwan aku. Nah, Tuhan bangga dengan demikian itu. Karena cintaku, karena cinta kepadaku, wahai Daud, ini adalah kehendakku pada orang-orang yang berpaling dariku. Orang-orang itu yang berpaling lawan aku ya Tuhan, yaitu aku hadangi supaya kembali. Orang yang selama ini maksiat lawan aku yaitu kutunggui. Maka bagaimana kehendakku terhadap orang-orang yang menghadap kepadaku? Bagaimana Allah menghadapi orang-orang yang mencintainya, orang yang beribadah kepadanya? Orang yang maksiat itu ditunggu Tuhan, apalagi yang ahli ibadah, yang ahli takwa. Wahai Daud, hamba yang paling berhajat kepadaku adalah apabila ia merasa kaya, tidak berhajat daripada aku. Artinya, hamba yang paling berhajat kepadaku ialah tatkala ia merasa tidak berhajat kepadaku. Hamba yang paling berhajat kepada Allah adalah hamba yang merasa dirinya kada perlu kepada Allah. Ini orang sebenarnya sangat berhajat kepada Allah. Hamba yang paling berhajat kepada Allah adalah hamba yang merasa kaya daripada Allah. Yang paling kasih sayang adalah aku dengan hambaku apabila ia berpaling dariku. Artinya hamba yang paling kasihan itu ya Tuhan, hamba yang berpaling daripadaku. Maras kasihan hamba yang berpaling dari Tuhan itu. Yang paling mulia ya Tuhan adalah ia di sisiku apabila ia kembali kepadaku. Jadi ada 3 di sini. Pertama, Allah menjelaskan bahwa orang yang paling berhajat lawan aku ya Tuhan, orang yang merasa kada berhajat. Orang yang paling kasihan itu ya Tuhan, orang yang berpaling lawan aku. Orang yang paling mulia itu orang yang dekat dengan aku. Nah, maka inilah cerita-cerita dan semacam dengannya yang tidak terhitung banyaknya adalah menunjukkan atas adanya mahabbah. Bahwa mahabbah itu ada. Allah cinta kepada kita, kita cinta kepada Allah, itu ada. Kerinduan dan kejinakan. Ada manusia-manusia yang rindu kepada Allah, dan
ada manusia-manusia yang dirindukan oleh Allah. Begitu kita rindu kepada Allah, Allah lebih rindu kepada kita. Ini cerita ini menunjukkan adanya yang demikian. Jadi kada benar pendapat atau mazhab yang mengatakan bahwa Allah itu kada-kada dicintai, apalagi dirindui kada-kada, karena lain jenis dalam kita. Nah, itu kada benar pendapat itu. Orang benar itu bahwa ada cinta, itu ada baik antara hamba dengan Allah, Allah dengan hamba. Rindu pun demikian juga. Dan sesungguhnya secara nyata maknanya itu terbuka dengan apa yang telah diterangkan terdahulu. Nah, kemudian penjelasan tentang cinta Allah terhadap hamba dan maknanya. Kayak apa maksudnya nengaran Allah tuh cinta lawan orang tuh kayak apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya